Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, pada Kamis lalu memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Pasca pemeriksaan, pihak Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS karena pihak terperiksa akan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan pada pemeriksaan lanjutan. Kamis 13 November 2025, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa datang ke Polda Metro Jaya bersama belasan simpatisan yang datang dari beberapa provinsi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinuddin menyesalkan penetapan tersangka yang disematkan kepada kliennya lantaran tak ada bukti yang berkaitan dan menguatkan dugaan pencemaran nama baik. Bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Dalam kesempatan ini, tersangka Rismon Sianipar justru menantang kepolisian untuk membuktikan bahwa dirinya bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa telah mengedit ijazah Jokowi. Rismon menyatakan bakal menuntut kepolisian senilai 126 triliun rupiah jika tak berhasil membuktikan tuduhannya tersebut. Siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Sementara itu, setelah melakukan pemeriksaan selama sekitar 9 jam dan mencecar 377 pertanyaan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, pihak Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap ketiganya. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, ketiganya tidak ditahan karena akan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan pada pemeriksaan lanjutan. Iman menilai langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan, keterangan, dan informasi guna memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan berimbang. Polda Metro Jaya diketahui menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini usai memperoleh 700 bukti dan meminta 130 keterangan saksi dan 20 keterangan ahli. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, keberatan dengan perluasan pasal yang menjerat Roy Suryo CS, yakni penghasutan dan manipulasi digital dokumen ijazah. Ghafur menduga ada penyelundupan pasal agar polisi segera bisa memenjarakan Roy Suryo CS. Pencemaran nama baik dan fitnah, tapi kemudian dipaksakan masuk pasal 32 Undang-Undang ITE, masuk pasal 35 Undang-Undang ITE, masuk pasal 160 Undang-Undang KUHP terkait dengan penghasutan. Jadi ada penyeludupan pasal yang sebetulnya sangat tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Jadi kami melihat ini ada upaya untuk mencoba melakukan perluasan pasal yang itu sebetulnya tidak sesuai dengan, kalau kita bicara ilmu hukum pidana, kan ilmu hukum pidana itu penyidik boleh melakukan perluasan pasal, tetapi perluasan pasal itu harus dalam satu koridor, yaitu kualifikasi delik. Kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo adalah pencemaran nama baik. Kenapa pasal 310, 311 saja yang disidik gitu loh? Kenapa kemudian dipaksakan pasal yang lain? Sehingga kami merasa bahwa dengan adanya pasal-pasal penyeludupan itu akan menjadi dasar bagi penahanan. Sementara salah satu pelapor kasus ijazah Jokowi yang juga sekaligus Wakil Ketua Pradi Bersatu Lecumanan ngotot meminta polisi menahan Roy Suryo CS agar tidak terus-menerus mengulangi perbuatannya memfitnah Jokowi. Lecumanan juga khawatir penyebaran buku Jokowi White Paper karya Roy Suryo CS menjadi delik pidana baru.
Pemanggilan tersangka ini sudah boleh ya. Misalnya buku white paper itu yang di 700 lah atau berapa halaman itu. Saya minta kepada penyidik tolong dilakukan penyitaan. Karena kenapa? Ketika penyidik tidak melakukan penyitaan dan buku ini ketika disebarkan, ya ini kan sudah masuk lagi dalam satu rangkaian pidana baru. Jadi supaya itu tidak dilaksanakan lebih jauh, jadi saya minta kepada penyidik untuk dilakukan sita terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Oke. Nah, yang kedua, saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan ini sudah dilakukan terus-menerus. Ya, sudah dilakukan terus-menerus, berulang kali, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Sementara pakar hukum pidana Hipnu Nugroho berharap perkara yang dipersoalkan kubu Jokowi dengan Roy Suryo CS bisa selesai di persidangan. Untuk itu, pihak penegak hukum tidak hanya dituntut bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi, namun juga harus bisa membuktikan tuduhan adanya manipulasi dokumen ijazah Jokowi. Dokumen itu dokumen asli atau tidak? Atau dokumen itu dokumen suatu turunan? Atau dokumen sebagai bentuk fotokopi? Ini yang menarik. Satu, itu dari objeknya. Kemudian dari metodenya. Apakah dengan analis tadi itu sudah menggunakan metodologi yang benar? Apakah dengan rujukan yang benar? Apakah dengan pisau analisis yang benar? Apakah dengan pembanding yang benar? Itulah yang nantinya saya kira akan diuji juga dalam suatu pembuktian. Karena sebagai karya itu agak sulit kalau memang pembuktiannya dilakukan benar, kalau memang buktinya itu bukti asli. Nah, ini kan tampaknya buktinya belum asli. Ini perdebatan ramai nanti karena rekayasa tentang digital tadi. Dengan demikian ini pun juga nanti akan menarik apabila ahli digital dari Polda juga disandingkan dengan ahli digital dari Roy CS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.